Bab 19. Malam sudah gelap, Chen Ce dan kedua gadis itu mematikan lampu lebih awal, lalu menunggu dengan tenang di ruang utama. Hanya saja Luo Sanshan dan dua orang lainnya memiliki sikap yang agak negatif terhadap apakah seseorang akan datang untuk mencuri lagi. Chen Ce dengan lembut memoles panah di tangannya sambil memperhatikan tali rami yang digunakan sebagai pengingat. Ia tidak menunggu lama sama sekali, bahkan tidak sampai setengah jam, sebuah sumpit yang diikat dengan tali rami diketuk dan diperas. Chen Ce tiba-tiba berdiri, dia sudah datang. Membuka pintu dengan keras, Chen Ce bergegas keluar dengan satu langkah. Kebetulan ada sesosok tubuh di halaman. Setelah dia menemukan Chen Ce, dia lari dengan cepat. Namun ada sosok lain yang mengeluarkan suara berdentang di dapur. Chen Ce tidak memperhatikan orang yang melarikan diri, tetapi bergegas ke dapur dan menabrak pencuri itu. Chen Ce secara alami menangkapnya tanpa usaha keras. Lepaskan aku, Chen Ce, bajingan, beraninya kau menangkapku. Ibuku tidak akan pernah melepaskanmu. Seperti yang diharapkan Chen Ce, itu adalah suara Xiao Douzi. Dia berjuang keras dan bahkan ingin memukul Chen Ce. Chen Ce meraih kerah bajunya dan menyuapi dua suapan besar nasi ke mulutnya, yang membuat pencuri kecil ini berteriak. Kamu berani memukulku. Kamu sebenarnya berani memukulku, ibu? Aku dipukuli sampai mati oleh Chen Ce. Anak itu menjadi lebih jujur dan tidak berani memukul siapapun lagi, tetapi dia terus berbicara. Menangis. Chen Ce takut dia tidak akan bersuara. Selama dia bersuara, dia akan memperbesar masalah. Tidak ada kegiatan hiburan di desa pegunungan yang sepi, dan karena hari ini lebih awal dari kemarin, banyak orang yang belum tidur. Begitu mereka mendengar tangisan Xiao Douzi, penduduk desa segera keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Hei, ini Douzi. Apakah dia ditangkap oleh Chen Ce lagi? Ada yang seru lagi malam ini, ayo, ganti baju, ayo kita lihat. Chen Ce masih belum cukup menderita. Dia membayar 10 tael perak kemarin dan masih berani menyinggung si penipu Cunyan hari ini. Apakah kamu tidak takut membayar tael perak lagi? Sepertinya kali ini berbeda. Dia telah ditangkap dan diungkap. Jadi apa? Bisakah Chen Ce menangani mulut Cunyan? Ada banyak orang yang menonton, lebih banyak dari tadi malam. Chen Ce meraih Douzi dan bergegas ke rumah kepala desa dengan cara yang sangat mencolok. Lao Tong dan keluarga Tong Dalei telah menunggunya lebih awal, dan mereka sudah mendengar tangisan Douzi. Chen Ce, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memprovokasi mereka? Tong Dalei telah melihat kekuatan Cunyan dan menyadari bahwa dia akan membiarkan Chen Ce menderita kekalahan kemarin. Chen Ce menunjuk ke mulut dan tangan Douzi, dan berkata sambil tersenyum, saya menangkapnya dan mengungkapkan pencuri kecil ini. Tentu saja saya datang untuk menyelesaikan apa yang terjadi tadi malam. Baru kemudian Tong Dalei melihat warna merah cerah di mulut dan tangan Douzi, dan ada banyak nasi di tengahnya. Dia langsung mengerti bahwa Chen Ce sebenarnya melakukan ini dengan sengaja tadi malam. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Cunyan akan membunuhnya. Dia berlari dan mengemasi pakaiannya. Di belakangnya, Liu San dan Chen Erwa juga ada di sana. Chen Ce merasa seperti berada di cermin. Kedua laki-laki ini akan membantu Cunyan seperti yang mereka lakukan kemarin. Sebelum mereka tiba, Chen Ce meraih Tong Dalei dan berkata, Saudara Dalei, aku ingin kamu membantuku nanti. Chen Ce segera memberitahukan sesuatu dan mengatur hal selanjutnya dengan Tong Dalei. Tong Dalei memandangnya dengan heran, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Chen Ce mengangguk, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, jangan khawatir, lakukan saja seperti yang aku katakan. Tong Dalei mengangguk tanpa berkata-kata, tetapi dia tidak mencoba membujuknya, karena dia tahu dia tidak dapat membujuk Chen Ce si anak malang ini. Chen Ce menemui kepala desa tua itu lagi dan memintanya untuk melihat mulut dan telapak tangan Douzi yang berwarna ungu. Dia juga melihat ke baskom tembikar yang dibawa oleh Chen Ce, yang masih berisi sedikit beras berwarna. Wajah kepala desa tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Douzi kecil, ibu ada di sini, apa bajingan itu yang mengganggumu lagi? Chen Ce, kamu adalah seorang pembunuh, kamu berani menindas Douzi kami lagi, kenapa kamu tidak mati saja? Sebelum orang itu datang, Cunyan mulai bertingkah seperti orang yang cerewet, menamparkan tangannya, menghentakkan kakinya, dan memarahinya. Omelannya lebih terbuka dari kemarin,
dan kata-kata kotor dalam kata-katanya membuat wajah Luo Sanshan dan Qiu Yaur di belakang Chen Ce memerah. Diam, kamu licik. Jika kamu tidak mendisiplinkan anakmu dengan baik, dia hanya akan mengutukmu dengan kata-kata yang tidak senonoh. Jika kamu mengutuk lagi, aku tidak akan bersikap baik. Kepala desa merasa sangat malu di desa, dan ada bukti yang tak terbantahkan. Apa buktinya? Terbukti dia gagal mengurus desa, dan seorang pencuri muncul di desa. Tapi sekarang keluarga pencuri masih sombong, ini tamparan di wajah kepala desa. Namun, Cunyan tidak menyadari bahwa perilakunya telah membuat kepala desa kesal. Dia masih berteriak, "Kepala desa, bagaimana Anda bisa membantu bajingan Chen Ce ini berbicara mewakili Anda? Apakah Anda menerima manfaat darinya? Beraninya Anda secara salah menuduh kami anak yatim dan ibu janda seperti ini." "Oh, kepala desa tua, Anda adalah kepala desa kami. Kamu adalah orang yang paling berbudi luhur dan dihormati, tapi kamu justru mempersulit seorang janda yang menganggur seperti ini. Aku tidak ingin hidup lagi, aku." Pantat Cunyan sebesar batu giling langsung menyentuh tanah, dia bertepuk tangan, menangis keras, dan mulai menuangkan kata kotor ke kepala desa tanpa peduli. Adapun kedua selingkuhan Cunyan, Liu San dan Chen Erwa, mereka langsung menjadi tidak senang saat melihatnya diintimidasi. Liu San berdiri dan berkata, "Kepala desa, bagaimana Anda bisa menindas janda itu?" Chen Erwa juga berkata, "Benar, kepala desa, kamu tidak mungkin bersikap tidak adil kepada janda hanya karena kamu adalah kepala desa, bukan?" Semua penduduk desa mengerutkan kening. Kepala Lao Tong sangat bergengsi di antara para kepala desa. Gaya aktingnya secara keseluruhan mengungkapkan dua kata, keadilan. Ini adalah pemahaman banyak orang, tetapi sekarang ketiga orang ini datang untuk memfitnah kepala desa, yang membuat banyak penduduk desa sangat tidak senang. Situasi ini adalah sesuatu yang suka dilihat Chen Ce. Bodoh. Tidak apa-apa menyinggung perasaan diri sendiri, tetapi Anda bahkan berani menyinggung kepala desa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan bertindak seperti seorang yang cerdik, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Melihat dia selesai memarahi, Chen Ce berbicara. "Kurang ajar. Cunyan, Liu San, Chen Erwa, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Memfitnah kepala desa, bahkan menyiramkan kata kotor ke kepala desa. Apa kamu cukup berani? Tidak tahu malu sekali. Kamu hanya mengatakan yang sebenarnya tanpa mengatakan yang sebenarnya, kan? Oke, aku akan mengirim pencuri ini ke Yamen sekarang. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, hakim pasti percaya dia mencuri berasku. Jika hasil persidangan sudah keluar, maka pencurinya akan dipukuli sampai mati oleh pejabat pemerintah, dan kamu pantas mendapatkannya." Chen Ce langsung menggunakan jurus pamungkasnya, menyeret Douzi dan menuju ke kota. Tindakan ini membuat takut Cunyan dan kepala desa. Semua orang menghentikan Chen Ce. "Chen Ce, kita harus menangani masalah di desa di dalam desa. Jangan menyusahkan warga desa." Kepala desa adalah orang pertama yang menghentikan Chen Ce. Dia adalah kepala desa-desa Chenjia, jika ada pencuri di desanya, dia akan merasa malu. Jika dia dibawa ke pemerintahan lagi, maka wajah lamanya akan dipermalukan sepenuhnya. Cunyan juga menghentikan mereka, tapi dia tetap mengatakan cerita yang sama tentang Chen Ce yang menindas anak yatim dan ibunya yang janda. Chen Ce berhenti dan segera mengangkat anak itu, "Apakah aku menindasmu?" Semuanya, hati-hati. Mulut dan tangan anak ini semuanya merah. Dari mana warna merah itu berasal? Akulah yang membawa warna merah itu ke keluargaku, berasnya diwarnai dengan air murbei, dan aku memergokinya sedang memakan kacang di rumahku. Buktinya tidak bisa dibantah. Jika kamu, Cunyan, masih ingin bertindak sembarangan, maka aku harus meminta pejabat pemerintah untuk datang dan dapatkan keadilan. Hehe, kalau waktunya tiba, aku akan lihat apakah kamu masih bertingkah seperti bocah manja. Ada obor dan lentera di sekelilingnya, dan semua orang melihat lebih dekat. Benar saja, mereka melihat mulut Douzi penuh warna merah, dan di belakang Chen Ce, Qiu Yaoer memegang sepanci nasi dengan air yang direndam murbei di tangannya. Buktinya kuat. Dalam sekejap, setiap orang memiliki opini publik di dalam hati mereka. Saya benar-benar tertangkap dan diekspos. Chen Ce, kamu cukup pintar. Kamu sebenarnya tahu cara mewarnai dengan air murbei. Kamu benar-benar tidak perlu lari. Ada sesuatu yang hilang di rumahku sejak lama. Xiao Douzi pasti mencurinya.
Kubilang Cunyan, meskipun kamu seorang janda menganggur, kamu tidak bisa mengajari anakmu mencuri. Itu benar, kamu sangat tidak tahu malu ketika meminta Chen Ce memberikan kompensasi padamu. Beberapa penduduk desa yang sebelumnya kehilangan barang atau memiliki rasa keadilan segera berdiri dan menuduh Cunyan. Saat Cunyan melihat dirinya menjadi sasaran, dia langsung ingin bertindak. Namun, saat ini, Chen Ce mengedipkan mata pada Tong Dalei. Tong Dalei ragu-ragu sejenak, lalu berdiri. Bab 20. Ahem, semuanya, mohon diperhatikan. Saya akan membicarakan hal lain di sini. Chen Ce berencana membangun 2 rumah di gunung, di sebelah hutan Murbei. Besok, dia akan membutuhkan 20 pekerja berpengalaman dan kuat untuk mengurusnya, dapat 2 kali makan. Nasi kering, 1 daging, 2 sayuran dan sup, ditambah gaji 2 sen sehari, dibayar di muka, dan mencari 2 wanita yang pandai memasak untuk datang ke rumah mereka memasak untuk para pekerja, dan makan bersama para pekerja, 1 sen sehari. Gaji dibayar tunai. Kata-kata Tong Dalei langsung menarik perhatian semua orang. Sekarang musim dingin, sulit menggali sayuran liar, dan tidak ada pekerjaan lain. Semua orang duduk di rumah tanpa melakukan apapun. Semua orang khawatir tentang mata pencaharian mereka dan pajak kepala rumah tangga di akhir tahun. Sekarang, jika Anda diberi pekerjaan yang membayar Anda setiap hari dan juga mengurus 2 kali makan, itu adalah kabar baik. Chen Ce mengambil kesempatan untuk berdiri dan berkata, jika Anda ingin pergi, Anda dapat mendaftar di tempat Kakak Lei. Jumlah tempat terbatas, siapa cepat dia dapat. Tentu saja, Anda harus memiliki pengalaman, dan Anda bukan tipe orang yang curang atau licik, apalagi pencuri kecil-kecilan. Wow, penduduk desa tiba-tiba menjadi keributan. Beberapa dari mereka yang lebih pintar telah bergegas menuju Tong Dalei, dan yang lebih lambat segera mengelilinginya setelah mereka bereaksi. Tiba-tiba, Tong Dalei menjadi populer di kalangan masyarakat. Kepala desa tua memandang Chen Ce dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini. Apakah untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari penduduk desa untuk menghadapi Cunyan, seorang janda dan putranya? Apakah itu perlu? Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, betapapun buruknya perilakunya, dia, kepala desa, akan memberi keadilan yang benar dan menegakkan hukum. Dia merasa Chen Ce meremehkannya, kepala desa tua. Dia tidak tahu bahwa Chen Ce ingin sepenuhnya mengakhiri semua pilihan untuk si licik ini. Segera, Tong Dalei memilih 20 pekerja kuat dari desa, semuanya jujur dan bersedia bekerja serta mendapat dukungan teknis. Dia tidak memilih beberapa orang dengan karakter rata-rata, meskipun mereka memiliki keterampilan. Sedangkan untuk 2 juru masak wanita, Tong Dalei juga memilih 1. Yang satu adalah menantu perempuan Chen Xiaobing, dan yang lainnya adalah istrinya sendiri. Tong Dalei bukanlah tipe orang yang suka bertele-tele, dan dia tidak keberatan membiarkan salah satu temannya masuk selama dia ingin lulus ujian. Setelah jumlah orang dipilih, Chen Ce menambahkan, ini hanya keputusan sementara. Pasti akan ada lebih banyak pilihan di masa depan. Jangan khawatir semuanya. Untuk saat ini, mari selesaikan masalah pencuri ini terlebih dahulu. 1 kalimat membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Xiao Douzi menggeliat dengan gelisah di tangannya dan terus memanggil ibunya, mencoba meminta ibunya untuk melindunginya. Tapi Cunyan sudah panik saat ini. Karena orang-orang yang akan bekerja untuk keluarga Chen Ce langsung bergabung dengan kam keluarga Chen Ce dan mulai berbicara keras untuknya. Apalagi yang bisa diselesaikan? Mencuri harus dilakukan sesuai aturan desa, mencuri sekali jarinya potong, 2 kali kakinya potong, dan 3 kali rendamkan dia kandang babi. Ya, benar, ini yang kedua kalinya. Potong saja salah satu kaki bajingan ini. Sepertinya dia mencurinya tadi malam. Hanya saja Chen Ce kemarin tidak punya bukti kuat, tapi hari ini berbeda. Buktinya kuat, apalagi yang perlu dikatakan. Kepala desa, potong kaki anak ini, jangan sampai dia selalu merugikan masyarakat di desa kita. Benar, berapa banyak anggota keluarga yang telah dicuri oleh bajingan kecil ini? Bagaimana kita tidak memberinya pelajaran? Mereka mencuri jarum ketika mereka masih muda, dan mencuri emas ketika mereka besar nanti. Yang lebih menjijikkan lagi adalah anak yatim dan ibu janda yang kejam ini juga menipu Chen Ce sebesar 10 tael perak. Serahkan uangnya dan gandakan kompensasinya seperti yang disepakati tadi malam, dan patahkan kaki bajingan kecil ini. Mendengarkan kata-kata keji dari pekerja persiapan keluarga Chen,
ibu dan anak Cunyan ketakutan. Chen Ce tersenyum puas. Apakah Anda melihat perbedaannya setelah mengeluarkan uang? Qiu Yaoer dan Luo Sanshan sama-sama tertawa, diam-diam mengepalkan tangan kecil mereka, dan wajah mereka sangat merah, tapi kali ini mereka bersemangat. Bagi mereka, masalah ini terlalu mengasyikkan. Meskipun mereka juga merasa rencana Chen Ce untuk membangun rumah di pegunungan agak terlalu boros dan mereka tidak memahami budidaya ulat sutera, mereka tahu bahwa situasinya kini telah berbalik. Cunyan yang cerdik yang membuat mereka sangat menderita kemarin sekarang benar-benar tercengang. Dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kebencian tiba-tiba semua orang terhadapnya. Dia mencoba membuka mulut untuk membela diri dan bertindak kasar, tetapi begitu dia bertindak kasar, beberapa istri, besar dan kecil, segera berkumpul di sekelilingnya. Mereka semua adalah istri dan selir yang baru saja menjadi pekerja di pembuatan rumah keluarga Chen. Laki-laki mereka sudah memihak, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan tindakan licik ini lagi. Bagaimanapun, keluarga Chen adalah majikan mereka berikutnya, dan mereka harus bekerja dengan baik untuk mendapatkan uang dari Chen Ce. Diam, Jalang, desa Chenjia kami benar-benar dipermalukan olehmu. Jalang, kamu bukan seorang wanita, kamu kira tidak ada yang tahu tentang hal buruk antara kamu dan Liu San dan Chen Erwa. Kepala desa, saya menyarankan agar mereka berdua dibenamkan ke dalam kandang babi bersama-sama. Chen Erwa dan Liu San tidak bisa melarikan diri. Ya, bukankah Cunyan ingin suaminya hidup kembali? Kirim dia ke bawah untuk menemui suaminya. Perilaku seperti ini terlalu buruk. Putranya jelas-jelas mencuri barang orang lain, tapi dia berbalik dan meminta orang lain memberikan kompensasi padanya. Ya, saya ingin bertanya apakah ada rumah yang akan dirampok oleh putranya di masa depan. Apakah Anda punya uang untuk menggantinya? Sial! Apakah dia satu-satunya yang tahu bagaimana bersikap buruk? Siapa yang tidak mau? Keluarga Chen Ce tidak tahu cara memukul orang ketika dia ditindas oleh mereka, kan? Aku akan melakukannya untuk mereka, mati untukku. Beberapa istri dan menantu perempuan yang cerdik bergegas maju dan mulai menjambak rambut dan pakaian Cunyan. Liu San dan Chen Erwa yang berkomplot dengan Cunyan dan juga sekaligus selingkuhannya tidak berani menghentikannya. Mereka hendak melarikan diri tapi dihadang oleh penduduk desa. Melihat mereka akan dipukuli, mereka berdua hanya berlutut dan bersujud kepada semua orang. Kepala desa berdiri pada saat kritis. Semuanya, tolong berhenti main-main. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, semuanya sudah sangat jelas. Semua orang memandang kepala desa. Bahkan Cunyan tidak berani berbicara lagi. Dia hanya memandang kepala desa dengan ngeri dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Putranya Douzi begitu ketakutan hingga berubah menjadi genangan lumpur dan tak berani menyerang Chen Ce. Sekarang, buktinya sudah pasti. Putra Cunyan, Douzi, mencuri makanan dari keluarga Chen Ce. Sesuai kesepakatan kemarin, kini keluarga Cunyan dijatuhi hukuman memberi kompensasi kepada keluarga Chen Ce 20 tael perak. Jika tidak ada uang, maka rumah itu akan menjadi milik Chen Ce, disita untuk mengganti kerugian itu. Ini adalah dokumen kontrak yang ditandatangani kemarin di hadapan semua orang. Baik Cunyan dan putranya telah menandatangani cap jempolnya. Sekarang, saya nyatakan demikian. Tentu saja, selain kompensasi uang, pencuri juga perlu dicambuk 30 sebagai tanda hormat. Kemarilah, taruh pencuri itu di bangku, dan aku sendiri yang akan memberikan cambukannya. Segera setelah kepala desa tua selesai berbicara, semua orang bersorak dan memindahkan bangku dari ruang belakang rumah Tong dan meletakkan Xiao Douzi di atasnya. Tidak, tidak, Ibu, tolong bantu aku, Ibu, tolong bantu aku. Xiao Douzi sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Jangan pukul anakku. Jika kamu ingin memukul, pukul aku. Pukul aku. Jangan ganggu kami, anak yatim dan ibu yang janda. Kami salah, bukan? Chen Ce, aku akan memberimu uangmu kembali, tolong, jangan pukul anakku. Kami tidak akan pernah macam-macam denganmu lagi. Kami salah. Tolong, jangan pukul anakku, oke? Dia masih anak-anak. Cunyan berlari ke arah Chen Ce, mengembalikan 12 tael perak kepada Chen Ce tadi malam, dan kemudian terus bersujud. Kepala desa tua juga menoleh. Jika Chen Ce memohon belas kasihan, dia akan tetap bersikap lunak.
Namun Chen Ce mengeraskan hatinya dan berkata dengan lantang, jangan melawan kepala desa. Tidak ada aturan tanpa aturan. Karena kontrak telah ditandatangani dengan sidik jari dan disaksikan oleh semua orang, tentu harus dilaksanakan dengan serius. Bagaimana Chen Ce bisa berhati lembut saat ini? Seperti kata pepatah, pukul dengan satu pukulan untuk menghindari ratusan pukulan. Jika dia melunakkan hatinya sekarang, orang akan mengira dia, Chen Ce, adalah seorang pecundang. Apa yang harus kita lakukan jika hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari? Cunyan dan putranya adalah kandidat terbaik untuk membangun otoritas. Adapun apakah itu akan terlalu kejam? Haha, wajah ibu dan anak tadi malam masih tergambar jelas di benakku. Cunyan baru saja memarahi Chen Ce, dia juga memarahi Luo Sanshan dan Qiu Yaur, kata-katanya benar-benar kotor. Jadi, bagaimana Chen Ce bisa melepaskannya? Jika dia benar-benar menjadi seorang yang cerdik, tidak adakah trik yang bisa menolongnya sekarang? Saat cambuk desa jatuh, Douzi langsung dipukuli hingga melolong seperti hantu. Cunyan bahkan bergegas ke depan dan berteriak, namun dihentikan oleh beberapa wanita desa yang tidak membiarkannya mendekat dan hanya membiarkannya menonton. Perhatikan baik-baik dan ingatlah dengan lebih baik, jangan sampai kamu membiarkan putramu mencuri lagi. Menantu perempuan Chen Xiaobing menjambak rambut Cunyan dan berkata dengan kejam. Bab 21. Bang! Cambuk kuda di tangan kepala desa tua itu pertama kali mengeluarkan suara hampa di udara, yang sangat nyaring. Kepala desa tua itu dulunya adalah seorang pedagang keliling. Dia sering bepergian selama dinasti Zhou, jadi dia sangat pandai mencambuk. Kepala desa tua sebenarnya ingin Chen Ce melepaskannya. Dia merasa bahwa dia berasal dari desa yang sama, dan Xiao Douzi belum terlalu tua, jadi dia mungkin bisa mengoreksi dirinya sendiri. Namun dia tidak tahu bahwa Chen Ce paling membenci wanita licik, terutama Cunyan, yang memiliki kelebihan sebagai seorang yang cerdik. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan, dia masih anak-anak, bahkan lebih menghancurkan hati Chen Ce. Dapat dikatakan bahwa tanpa kalimat ini, Chen Ce masih memiliki sedikit kemungkinan untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan. Tapi sekarang, dia hanya ingin segera menghajar anak ini sampai mati. 30 cambukan, cambukan pertama. Terdengar suara nyaring, dan cambuk jatuh ke punggung Xiao Douzi. Pakaian linen yang dikenakan Xiao Douzi tiba-tiba tertutup abu, dan cambuk tajam jatuh di punggungnya, langsung mengeluarkan darah. Ah, teriak Douzi, rasa sakit membuat seluruh tubuhnya mengejang. Kepala desa tua itu menghela nafas dan kembali menatap Chen Ce. Chen Ce tidak bergeming dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Anakku, Cunyan mencoba untuk naik, namun ditahan oleh istri Chen Xiaobing dan beberapa wanita lainnya. Retak. Dengan cambuk kedua, darah merembes keluar. Bentak, bentak. Cambuk ketiga, keempat dan kelima, Xiao Douzi dipukuli sampai mati. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pelajaran yang begitu berat. Kepala desa tua itu mempercepat ritmenya. Ini demi kebaikan Xiao Douzi sendiri, karena jika dia memukul lebih cepat, semuanya akan berakhir dalam waktu singkat. Tapi Cunyan terus memarahi semua orang. Dia memarahi Chen Ce dan kepala desa. Dia pikir ini adalah senjatanya, tapi dia tidak tahu bahwa itu hanya akan membuat kepala desa memukulnya lebih keras. Segera, Xiao Douzi dipukuli. Dia masih memarahi. Chen Ce mencibir, maaf, Anda masih berhutang 10 tael perak lagi kepada saya, bagaimana Anda bisa membayarnya kembali? Jika Anda tidak dapat membayarnya kembali, maka malam ini saya akan menghancurkan rumah Anda dan mengambil alih tanah Anda. Omelan Cunyan segera berhenti. Baru kemudian dia menyadari bahwa setelah memukuli putranya, masalahnya belum berhenti. Target Chen Ce adalah rumah dan tanahnya. Dan ini semua tercatat di dokumen yang dia tekan dengan mudah tadi malam. Ini sepenuhnya legal dan sah, dan tidak akan berhasil jika dia tidak setuju. Namun jika dia kehilangan rumah dan tanahnya, bagaimana dia dan Douzi, seorang anak yatim dan ibu janda, akan hidup? Dia bisa berakting tadi malam, dan bahkan ada orang yang menonton kesenangan itu dan membantunya berbicara. Tapi bagaimana sekarang? Chen Ce ingin mengambil alih rumahnya dan 2 hektar tanahnya, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia hendak memohon kepada Chen Ce ketika Chen Ce berbicara lagi, tentu saja, mengingat kamu punya anak yatim dan kamu seorang janda, kamu mungkin tidak mampu mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu dapat menemukan seseorang untuk menjaminmu, selama jaminannya, keringanan diberikan dan bisa dibayar pada tahun depan.
Kembalikan 10 tael perak itu kepadaku dalam jangka waktu tertentu, dan aku tidak akan mengambil rumahmu. Mata Cunyan tiba-tiba berbinar. Dia segera memandang Husan dan Chen Erwa seperti refleks yang terkondisi. Dia berselingkuh dengan mereka berdua, dan ketika mereka sedang jatuh cinta, mereka berdua berhubungan seks dengannya. Tapi sekarang, dia merasa sudah waktunya membiarkan kedua simpanan ini membantunya. Saudara Hu, saudara ketiga, saudara Chen, tolong bantu saya dan jamin saya. Saya akan mengingat kebaikan Anda selama sisa hidup saya. Cunyan segera berbicara kepada mereka. Husaner dan Chen Erwa begitu bersemangat dengan teriakannya sehingga mereka lari secara refleks. Oh, aku tidak mematikan api kompor di rumah. Sudah berakhir, aku harus segera kembali. Ups, babiku mau melahirkan. Kok masih sempat lupa? Aku jadi bingung. Keduanya masing-masing mencari alasan yang tidak masuk akal, lalu berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Kembalilah, hentikan, kalian berdua bajingan, apa yang kamu katakan kepadaku saat kita akur? Aku memintamu untuk menjaminku tapi kalian menolak. Kalian berdua bajingan, ketika kalian berdua meniduriku bersama kemarin malam, kamu juga bilang kamu akan membelikanku gelang dan mengirimi anakku ke sekolah. Apakah kalian berdua lupa itu? Cunyan secara terbuka mengumumkan hubungan mereka secara langsung. Dan Husan dan Chen Erwa bukannya tanpa istri. Meskipun istri mereka tahu bahwa Husan dan Chun Yan sedang main-main, mereka diberitahu secara terbuka dan memberitahu seluruh desa. Tak lama kemudian, rumah Husaner dan Chen Erwa menjadi gempar. Cunyan memarahi sebentar, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain memohon pada Chen Che lagi. Kakak Chen, adik ipar Yaur, dan kakak ipar Cunyan, aku tahu bahwa kalian adalah orang baik. Tolong lakukan yang terbaik dan ampuni kami demi suamiku yang telah mati. Aku tidak berani melakukannya lagi. Chen Che melambaikan tangannya dengan dingin, baiklah, saya dapat memberi Anda waktu 3 hari. Anda dapat meminjam 3 hari ini dari seseorang, atau Anda dapat kembali ke rumah orang tua Anda dan mencari jalan keluar. Setelah 3 hari, saya harus terimalah 10 taelku. Uang? Jika tidak, aku akan mengambil alih rumah dan tanahmu. Setelah mengatakan itu, Chen Che berhenti mempedulikannya, dan malah menyapa para pekerja yang baru saja dia pilih, meminta mereka untuk datang dan mulai bekerja besok pagi. Para pekerja secara alami merespons dengan keras. Melihat keluarga Chen Che yang terdiri dari 3 orang sudah pergi, semua orang tidak lupa mengejek ibu dan anak Cunyan. Kamu pantas mendapatkannya. Aku menyebutmu serakah dan menyebutmu tidak pantas. Apakah kamu menendang lempengan besi kali ini? Cepat kembali dan bantu anakmu mengganti pakaian dan obati lukanya, kalau tidak dia tidak akan bertahan selama beberapa hari. Ini karena saudara Chen sangat murah hati. Dia hanya memberimu waktu 3 hari. Jika itu aku pasti akan mengambil rumahmu dalam semalam. Penduduk desa mengumpat tanpa henti, dan Cunyan tidak punya pilihan selain kembali dengan sedih bersama putranya yang dipukuli. Di sisi lain, Chen Che sudah membawa kedua gadis itu pulang. Pertarungan malam ini sungguh mengasyikkan. Kedua wanita itu memuji Chen Che sepanjang waktu. Tuan, Anda luar biasa. Anda benar-benar bisa berpikir untuk menggunakan pewarna nasi untuk membuktikan bukti kuat Xiao Douxi. Luo Sanshan sangat senang hingga dia tersenyum cerah. Chen Che berkata sambil tersenyum bangga, tak perlu dikatakan lagi bahwa ibu dan anak yang menjijikkan ini benar-benar masuk ke dalam perangkap saya kemarin. Jika dia bersedia mengajari putranya dengan baik dan berhenti mencuri, maka saya akan benar-benar menerimanya, dan sayangnya, dia tidak mengajar sama sekali. Dia tidak bisa tertolong. Itu luar biasa, Tuan. Bagaimana Anda bisa begitu pintar? Luo Sanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk lengan Chen Che. Ambiguitas antara kedua orang ini semakin kuat. Qiu Yaoer awalnya tersenyum di samping mereka. Ketika dia melihat mereka berdua seperti ini, dia langsung tersipu dan berlari ke ruangan lain. Chen Che awalnya ingin mengulurkan tangan dan meraihnya, tetapi Luo Sanshan justru berinisiatif untuk memeluknya. Merasakan ketegangan dan harapan gadis dalam pelukannya, Chen Che tertawa, tidak ragu lagi, membalikkan tubuhnya ke samping, dan membawanya ke tempat tidur dengan pelukan seorang putri. Tuan, aku sangat menyukaimu hari ini, dan kamu akan tetap seperti ini mulai sekarang, oke? Tentu saja, jangan khawatir, Chen Che yang memukul dan memarahimu sebelumnya sudah mati. Dalam kata-kata lembut Chen Che,
Luo Sanshan mengeong seperti anak kucing, yang merupakan suara kesakitan dan kesenangan. Di kamar sebelah, Qiu Yaoer hendak berbaring di dinding, dia mendengarkan dengan cermat gerakan di sana, wajahnya memerah karena malu, pikirannya membayangkan, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Dia tahu cepat atau lambat, dia akan menjadi seperti ini juga. Tapi dia tidak tahu apakah dia harus senang atau gugup. Aku harus bertanya pada Sanshan bagaimana perasaannya besok, pikir Qiu Yaoer, lalu tertidur. Karena suara dari sebelah terus berlanjut lama. Bab 22. Keesokan paginya, Qiu Yaoer, dengan sepasang mata panda, menguap dan ekspresi kusam, mulai mengasah kapaknya di halaman. Apa yang tidak dia duga adalah Luo Sanshan yang biasanya rajin belum bangun pagi ini ketika hari sudah hampir fajar. Sebaliknya, Chen Ce menyenandungkan sedikit lagu dan mulai sibuk di dapur. Bubur millet dimasak, 3 butir telur digoreng, dan acar dicincang halus dan ditaruh di piring. Setelah menyapa Qiu Yaoer, Chen Ce membawa makanan ke ruang belakang untuk dimakan. Luo Sanshan duduk di tepi tempat tidur dan mengambil semangkuk bubur millet dari Chen Ce seperti seorang pasien. Dia tidak berani menatap Qiu Yaoer sambil menghisapnya. Saudari Sanshan, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Qiu Yaoer mau tidak mau bertanya setelah makan setengah mangkuk bubur millet. Gadis itu tidak mengerti kenapa kakak perempuan Sanshan yang biasanya rajin menjadi kucing pemalas hari ini. Apakah laki-laki Anda sendiri harus memasak makanannya? Luo Sanshan tersipu dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Chen Ce berkata sambil tersenyum buruk, kakakmu Sanshan tidak sakit, ini adalah jalan yang tak terhindarkan dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Tuan, Luo Sanshan bersenandung tak percaya. Sikap centil itu membuat Chen Ce mendapat ide dalam sekejap. Sayangnya, Qiu Yaoer ada di sana, jadi Chen Ce tidak bisa mengambil tindakan. Luo Sanshan tidak memiliki pemikiran seperti itu, dia malu karena perlindungannya. Untungnya, dia adalah saudara perempuannya sendiri. Jika dia berada di depan orang luar, dia akan malu setengah mati. Dia tidak menyangka rasa sakit saat memecahkan melon akan begitu tak tertahankan. Dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan rasanya sangat sakit saat bergerak. Namun, perhatian Chen Ce membuatnya merasa lebih hangat. Dia benar-benar dapat melihat bahwa suaminya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimana suamiku yang dulu bisa begitu perhatian? Akankah aku memasak untukmu? Dulu? Jangan bilang sakit, meski sakit sampai mati, kamu tetap harus bangun di pagi hari untuk membantunya berpakaian dan mandi, kalau tidak dia akan dimarahi, atau dipukuli paling parah. Kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang seharusnya dijalani manusia. Luo Sanshan melirik Chen Ce dengan mata tertarik. Dia hanya merasa bahagia di hari-hari seperti ini. Baiklah, Yaoer, kamu bisa membantu membereskan piring dan sumpit. Kalian berdua akan tunggu di rumah nanti. Kakak ipar ketiga akan datang untuk memasak nanti. Kalau begitu, Yaoer, kamu bisa membantu pekerjaan rumah. Saudari Sanshan tidak merasa nyaman dan tidak enak badan hari ini. Itu akan sedikit merepotkanmu. Qiu Yaoer mengangguk, dia akan melakukannya tanpa nasihat Chen Ce. Dia bukan orang yang malas. Tuan, berhati-hatilah. Yah, jangan khawatir. Setelah instruksi kedua wanita itu, Chen Ce keluar. Tim perbaikan rumah telah tiba. Mereka berjalan keluar dari kabut pagi, dengan tetesan embun halus menggantung di tubuh mereka. Saudara Ce, kami di sini. Kami telah membawa semua peralatannya. Bagaimana Anda ingin memperbaikinya? Chen Xiaobing tampak sangat bersemangat. Chen Ce menunjuk ke belakang gunung dan berkata, lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Membangun rumah di pegunungan dan hutan tidak sebaik menuruni gunung, pondasinya harus rata. Meski hanya 2 gudang, pengerjaannya mungkin tidak akan selesai dalam 2 bulan. Tong Dalei dan kepala desa tua ada di sini. Semua gunung adalah tanah yang tidak diklaim, dan Chen Ce dapat memilih fondasi yang akan digunakan sesuka hati. Kalau di hutan murbei, sama saja. Dulu, kecuali memetik buah murbei, menggali sarang burung, dan menebang batang murbei untuk kayu bakar, siapa yang akan datang ke sini? Chen Ce secara khusus mendiskusikannya dengan kepala desa dan mengatakan bahwa dia ingin membeli hutan ini. Kamu gila, hutan itu bukan milik siapapun. Kenapa kamu membelinya? Pakai saja kalau kamu mau. Tapi apakah kamu ingin beternak ulat sutera? Kepala desa tua telah melihat dunia ketika dia masih muda. Melihat rencana Chen Ce dan hutan murbei,
dia menebak tujuan Chen Che. Chen Che tersenyum dan mengangguk, sepertinya desa kami belum menanam pohon murbei. Hutan murbei yang begitu luas tidak bisa disia-siakan. Kepala desa tua itu dengan senang hati menghisap sebatang rokok kering, dan setelah beberapa tarikan napas dia memuji, ini juga cara yang baik, tapi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jual langsung, jual kepompongnya. Tidak, tidak, Pak Tua, saya berencana mendirikan bengkel tenun lagi di desa, yang akan mendorong produksi ekonomi di desa. Chen Che telah melakukan penelitian paling dasar dan menemukan bahwa kain hanyalah mata uang keras di era ini, dan tidak perlu khawatir untuk menjualnya. Hanya kota Xinyu, Kabupaten Rongdong, dan Prefektur Dacheng yang semuanya memiliki penjualan besar. Benda ini seperti garam, asal dibuat akan dibunuh sembarangan. Hanya saja barang ini jauh lebih aman dibandingkan garam. Pedagang garam butuh latar belakang pemerintah, jadi garam bulu tidak bisa disentuh. Lagi pula, kalaupun bisa disentuh, jumlahnya sangat kecil. Lagi pula, meski semua alang-alang di sepanjang sungai ditebang, ratusan kilogram garam alang-alang tidak akan bisa diproduksi. Namun serikultur dan tenun merupakan sebuah rantai bisnis yang lengkap. Setelah selesai, fondasi ekonomi yang kuat dapat dibangun untuk desa tersebut. Ini juga merupakan landasan penting bagi kerajaan ekonomi Chen Che untuk lepas landas. Kepala desa tua itu mengangguk dalam diam, tapi dia lebih banyak berpikir. Namun dia tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak perlu khawatir tentang penjualan, tetapi tidak ada seorang pun di desa yang memiliki pengalaman beternak ulat sutera. Benda ini sangat berharga dan akan mati jika tidak hati-hati. Menyimpan hal ini berisiko. Dan setelah kepompongnya terbentuk, bagaimana cara mengupasnya? Bagaimana cara menenun sutra menjadi benang? Bagaimana cara memintal benang menjadi kain? Ini semua adalah pertanyaan satu per satu. Namun melihat penampilan ambisius Chen Che, kepala desa tua itu tidak menyiramnya dengan air dingin. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Chen Che telah mempertimbangkan masalah yang dia pertimbangkan ini? Sebagai ahli yang sangat ahli, mainan kecil seperti alat tenun mudah didapat, bukan? Bahkan Tai Die, yang tidak pernah dipertimbangkan oleh kepala desa tua, Chen Che tahu caranya. Terus terang, teknologinya sudah cukup. Sekarang kita perlu meletakkan fondasinya dulu. Setelah setengah hari, tim konstruksi meratakan area seluas beberapa puluh meter persegi di sebidang tanah datar yang dipilih di sebelah hutan murbei. Tanpa dukungan mekanis, kemajuan konstruksi akan sangat lambat. Tapi gaji 40 sen sehari, ditambah 100 sen yang dihabiskan untuk makanan, hanya akan cukup untuk 3 tael perak dalam sebulan. Pada siang hari, istri Chen Xiaobing, Chen Che, memanggil saudara ipar ketiganya, dan semua orang dengan bersemangat mengikuti Chen Che menuruni gunung untuk makan malam. Nasi kering multigrain, daging goreng yang dimasak 2 kali dengan tauge bawang putih, sup kubis dan telur, dan sup sayuran liar yang digoreng dengan minyak. Makanannya sederhana, tapi porsinya besar dan mengenyangkan. Para pekerja yang lelah sepanjang pagi, masing-masing memegang mangkuk besar dan berdiri atau jongkok di halaman. Ayo, ini yang hanya bisa mereka makan saat tahun baru Imlek. Meskipun beberapa sereal berbutir tinggi ditambahkan, tidak ada pekerja yang mengatakan apapun. Toh, saat Imlek pun, mereka hanya boleh makan nasi kering tanpa dengan kandungan bulir tinggi. Tapi sekarang, Chen Che baru saja menambahkan butiran tinggi ke nasi putih. Ini jauh lebih baik daripada apa yang mereka makan sendiri. Selain itu, ada juga sesendok daging babi yang dimasak 2 kali untuk setiap orang, minimal 3 tael daging. Usai makan, banyak orang bahkan menjilat semua minyak bintang yang ada di mangkuk tersebut. Chen Che melihatnya sambil tersenyum, tapi dia tidak bermaksud mengejek sedikitpun. Ia juga tahu betapa tidak nyamannya rasa lapar. Para pekerja ini tidak terpapar daging dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Apakah mereka tidak cukup pekerja keras? Apakah mereka tidak cukup baik? Tentu saja tidak. Mereka adalah orang-orang yang paling rajin, namun keterbatasan waktu dan perekonomian membuat mereka bahkan kesulitan untuk mendapatkan cukup makanan. Chen Che bahkan melihat seseorang diam-diam meninggalkan separuh nasinya, lalu membungkusnya dengan kertas minyak yang sudah disiapkan sejak lama dan menaruhnya di pelukannya. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti seorang pria yang peduli dengan anak-anaknya dan berencana untuk mengemas beberapa makanan enak ini dan kembali lagi nanti untuk memberi makan anak-anak. Melihat adegan ini, Chen Che merasa sedikit tersentuh di hatinya.
Ini juga meningkatkan keinginannya untuk mengubah segalanya. Sore harinya, Chen Ce tidak lagi pergi mengawasi lokasi pembangunan, melainkan menyerahkan tugas penjagaan kepada Tong Dalei. Dan dia sendiri membawa Qiu Yaoer bersamanya, memanjat hutan Murbei, dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Dia pergi berburu. Bab 23. Tidak ada jalan di hutan pegunungan. Chen Ce mengencangkan panah di tangannya dan mencari mangsa. Qiu Yaoer, yang memegang kapak, mengikuti di belakangnya, sementara matanya yang besar dan cerah tertuju pada Chen Ce. Tuan suami, apakah busur kecil Anda ini benar-benar bagus? Jika Anda pergi lebih jauh ke pegunungan dan hutan, Anda mungkin akan bertemu dengan serigala, beruang atau sejenisnya. Qiu Yaoer jarang banyak bicara. Tapi dia tidak selesai berbicara, dia hanya mengangkat kapak di tangannya. Maksudnya jelas, jika Chen Ce tidak bisa melakukannya, biarkan dia melakukannya. Terlepas dari betapa kuat dan ganasnya serigala itu, kapak di tangannya pasti mampu menaklukkannya. Ia menganggap bisa melindungi suaminya dan itu bukanlah masalah besar. Yaoer, kamu akhirnya memanggilku suami, haha. Chen Ce tertawa bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia berkata seperti itu selama Chen Ce melakukan perjalanan melintasi waktu dalam beberapa hari ini. Wajah Qiu Yaoer tiba-tiba memerah. Dia bahkan tidak menyadarinya, dia hanya berteriak secara alami. Ini seperti Luo Sanshan memanggil suaminya. Memalingkan muka dari wajahnya yang merah, sudut mulutnya juga sedikit terangkat. Hahaha, Yaoer, apakah kamu lupa taruhanmu sebelumnya? Telah disepakati sebelumnya bahwa selama Chen Ce menyelesaikan masalah pencurian di rumah, Qiu Yaoer akan menciumnya. Meskipun Qiu Yaoer secara pribadi tidak setuju, lalu kenapa? Hanya masalah waktu sebelum pasangan muda itu berkumpul. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka sekarang, jadi apa salahnya berciuman? Jantung Qiu Yaoer berdetak sangat kencang. Ciuman. Apakah ciuman berarti Anda harus mengandung bayi? Dia memikirkan lagi apa yang Luo Sanshan katakan padanya tentang rasa sakit akibat buah melon yang pecah. Meskipun itu adalah rasa sakit yang membahagiakan, dia tetap gugup. Dia bahkan berpikir pria ini tidak menginginkannya berada di hutan belantara ini, bukan? Chen Ce membungkuk dan melihat wajah kecilnya yang menjadi panas karena rasa malu. Sungguh gadis yang lugu. Aku baru saja menggodanya beberapa kata, tapi wajahnya memerah seperti ini. Jika dia menyentuhnya, bukankah seluruh tubuhnya akan menjadi merah? Chen Ce sangat penasaran, seperti apa sosoknya. Bagaimanapun, sosok ramping Luo Sanshan membuat Chen Ce jatuh cinta sampai mati. Mengapa Luo Sanshan tidak bisa bangun dari tempat tidur? Bukan karena Chen Ce terlalu menyayanginya, dia bahkan kurang tidur sepanjang malam. Tepat ketika Chen Ce hendak mencium Qiu Yaoer untuk mendekatkan hubungan kedua orang itu. Suara kepakan sayap mengejutkannya. Mereka berdua melihat lebih dekat dan melihat seekor burung pegar terbang dari sarang rumput yang tidak mencolok, mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dengan cepat. Chen Ce mengangkat panah di tangannya lalu membidiknya. Sudah terlambat. Burung pegar itu sudah terbang sejauh 30 meter. Dengan jarak dan target bergerak ini, Chen Ce tidak yakin bisa mengenainya. Jika Anda menembak dalam situasi ini, itu hanya akan membuang-buang anak panah. Di hutan pegunungan yang lebat, peluang mendapatkan kembali anak panah setelah ditembakkan sangat kecil. Sayang sekali, itu burung pegar yang gemuk. Qiu Yaoer merasa menyesal. Ayo pergi dan lihat sarangnya, hewan ini betina. Mungkin dia sedang menetaskan telur. Chen Ce berjalan menuju tempat burung pegar baru saja terbang. Hah? Bagaimana kamu tahu itu burung betina? Qiu Yaoer bertanya dengan rasa ingin tahu. Panggil aku suami. Chen Ce mengoreksinya, lalu berkata, hanya betina yang memiliki warna pelindung seperti ini, dan jantan memiliki bulu ekor yang indah. Pengetahuan ini ia pelajari ketika dia mengambil kelas konservasi satwa liar di kehidupan Chen Ce sebelumnya. Pada saat itu, baik jantan maupun betina adalah hewan yang dilindungi, dan di antara hewan di alam, kebanyakan jantan lebih cantik dari betina. Tidak seperti sekarang, berburu sesuka hati tanpa ada hukum melarangnya. Chen Ce menebak dengan benar. Memang ada 12 telur di sarang burung pegar. Telur liar tidak sebesar telur domestik, tetapi lembut, harum, dan sangat lezat. Chen Ce tersenyum begitu saja. Ini tidak akan mengurangi populasi hewan ini. Haha, jumlah burung pegar di gunung ini jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk di desa Chenjia. Ransel itu dilapisi rumput,
lalu dimasukkan telur liar, dan ditaburkan rumput di atasnya. Hal ini untuk mencegah agar telur-telur tersebut tidak hancur setelah berburu mangsa lainnya nantinya. Mereka berdua terus mencari jejak mangsa, namun yang tidak disangka Chen Ce adalah bahwa perburuan tersebut belum begitu lama, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Di hutan pinus, Chen Ce menemukan beberapa jamur matsutake. Selain matsutake, ada juga beberapa jamur berwarna-warni. Chen Ce tidak tahu banyak tentang jamur ini dan tidak tahu apakah bisa dimakan, jadi dia tidak memetiknya. Tapi jamur matsutake tidak menjadi masalah. Chen Ce mengambil 7 atau 8 jamur matsutake dengan ukuran berbeda sekaligus dan sangat senang. Di generasi selanjutnya, ini akan menjadi bahan yang sangat mahal. Tepat ketika Chen Ce sedang dengan gembira memanen jamur matsutake, Qiu Yaur tiba-tiba membungkuk dan berjingkat, seperti pencuri ayam. Chen Ce segera memahami apa yang sedang terjadi, dan mengikuti wanitanya dan berdiri untuk mengamati dengan cermat. Segera, Chen Ce menemukan bahwa beberapa burung pegar sedang mengadakan pertemuan di hutan sekitar 40 atau 50 meter dari mereka berdua. Ada yang jantan dan betina, 1 betina dan 3 jantan, terlihat dari bulunya yang indah para pejantan sedang merayu ayam betina. Mereka pasti terlalu bernafsu, menebar pesona dan mengemis perhatian betina, bahkan ketiga ayam jago pun mulai berkelahi. Yaoer, mundurlah, aku akan naik sendiri, bisik Chen Ce dan menghentikan Qiu Yaoer yang hendak naik dan memotong mereka dengan kapak. Jika bisa dipukul dengan kapak, itu sangat luar biasa. Dalam hal ini, yang terbaik adalah menggunakan panah tangan. Qiu Yaoer masih mendengarkan nasihatnya, tapi dia sendiri tidak yakin. Dia sering bertemu dengan burung pegar ini sebelumnya ketika dia naik gunung untuk menebang kayu bakar. Dia melakukan serangan diam-diam, tetapi masing-masing burung pegar ini lebih pintar dari yang terakhir, dan kapaknya tidak dapat mengenai mereka sama sekali. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada panah kecil Chen Ce, dia tetap berhenti dengan patuh. Di bawah tatapannya, Chen Ce perlahan berjalan meraba-raba. Berusahalah sekuat tenaga untuk menginjak tanah lunak tanpa menimbulkan suara apapun. Tubuh sudah merangkak ke depan. Akhirnya, dia tiba dalam jarak 30 meter. Chen Ce berhenti, tidak berani bergerak maju dengan tidak gegabah. Meski jangkauan efektif panah tangan bisa mencapai 50 meter, anak panah tanpa bulu ekor selalu bias. Namun dalam jarak 30 meter, Chen Ce masih sangat percaya diri. Merangkai busur dan menjiplak dengan mesin, Chen Ce memilih burung pegar paling gemuk dengan bulu ekor tercantuk. Burung itu membuat kewalahan 2 ayam lainnya dan siap membawa pulang ayam cantik itu. Bersalju. Chen Ce membidik dan menarik pelatuknya. Dengan suara mendesing, anak panah itu terlepas dari tali dan mengenai burung pegar dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Terkekeh, keok, burung pegar itu menjerit kesakitan. Ayam-ayam yang lain begitu ketakutan sehingga mereka lari, hanya menyisakan ayam jantan yang meronta-ronta di tempatnya. Selesai. Chen Ce bergegas maju dengan penuh semangat. Itu benar-benar mengenai. Qiu Yaoer sangat terkejut. Awalnya saya mengira apa yang dibuat Chen Ce hanyalah mainan, tapi siapa sangka jaraknya begitu jauh dan akurat. Menangkap burung pegar yang sedang berjuang, Chen Ce dengan bangga memberi hormat kepada Qiu Yaoer. Setelah menerima seekor burung pegar, Chen Ce segera mencabut bulu ekornya dan mulai melilitkan bulu ekornya pada anak panah. Setelah mengikatnya, kestabilan anak panahnya meningkat, dan sebagai tambahan, pengalaman berburu dari pendahuluku perlahan kembali ke ingatanku. Perasaan Chen Ce semakin baik, dan dia bahkan mulai bisa menemukan sarang kelinci itu berdasarkan pengalaman. Itu adalah lereng tanah kecil dengan tanah yang tebal dan lunak serta ditutupi rumput rendah namun lebat. Kelinci suka nongkrong di tempat seperti ini. Mari kita tunggu di sini sebentar dan coba lihat apakah kita bisa menjaga 1 atau 2 kelinci. Tentu saja, Qiu Yaoer tidak mengatakan apapun tentang pengaturan Chen Ce. Kedua orang itu berhenti di sebuah lubang, di mana mereka bisa melihat sarang kelinci. Jaraknya pun tidak jauh, hanya kurang dari 20 meter. Beberapa lubang kelinci besar dapat dilihat sekilas. Bab 24. Senang rasanya berada satu lubang bersama gadis cantik yang juga memiliki aroma tubuhnya sendiri. Melihat Qiu Yaoer yang sedang melihat sekeliling dengan ekspresi agak gugup, Chen Ce tersenyum dan membantunya menyelipkan rambutnya. Yaoer, kenapa kamu terlihat sedikit gugup? Apakah kamu takut padaku? Wajah Qiu Yaoer menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan keras kepala, mengapa aku harus takut padamu?
Lalu kenapa kamu tidak berani menatap mataku? Qiu Yaur segera menoleh dengan keras kepala dan menatap tajam ke mata Chen Ce. Ya, ini sedikit garang dan garang, dengan sedikit kelucuan. Chen Ce memandangnya, yang satu galak dan yang lainnya tersenyum. Detak jantung kedua orang itu semakin cepat, yang satu bersemangat dan yang lainnya malu. Chen Ce mendekat padanya, dan dia sudah bisa mendengar napasnya yang lebih berat, dan wajah kecilnya perlahan memerah. Dia menyadari apa yang ingin dilakukan Chen Ce, dan dia sedikit panik. Apa aku setuju? Atau haruskah aku menolaknya? Apakah Anda punya alasan untuk menolak? Pria ini telah berubah, dia tidak lagi menyebalkan seperti dulu, dia tidak lagi memukul orang, dan dia masih mampu membuat garam buluh, membangun rumah ulat sutera, dan sekarang perburuan yang begitu hebat, ternyata jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi bagaimana kalau itu penyamarannya? Bagaimana jika dia menjadi seperti sebelumnya setelah dia berhasil? Qiu Yaoer sedang berpikir liar, tapi Chen Ce mendekatinya, lalu menghirup aroma menawannya dalam-dalam. Yah, itu bagus sekali. Jika kelinci itu tidak keluar, aku pasti ingin melakukan sesuatu denganmu. Ah, ketika Qiu Yaoer berbalik karena terkejut, dia telah menemukan bahwa Chen Ce telah mengangkat panah tangannya dan mulai membidik sarang kelinci. Sebab sebenarnya ada seekor kelinci yang melompat keluar dari sarang kelincinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Chen Ce langsung mengambil tindakan. Dengan suara mendesing, panah pendek dengan bulu ekor menjadi lebih akurat dan langsung mengenai dahi kelinci. Kelinci gendut itu segera terjatuh ke tanah sambil menendang-nendang kaki belakangnya dengan putus asa, namun hal itu sudah tidak memungkinkan lagi. Hei, aku mengerti. Chen Ce dengan senang hati bersiap untuk mengambil kelinci itu. Namun saat ini, kelinci lain baru saja menjulurkan kepalanya keluar dari gua, dan bahkan berlari ke arah kelinci yang tertembak untuk memeriksa situasinya. Chen Ce dengan cepat berjongkok dan menembakkan panah lainnya. Memukul. Kedua kelinci itu mulai menendang-nendang kaki mereka. Hahaha, sebuah keluarga harus rapi, dan aku punya 2 ekor kelinci. Chen Ce dengan bersemangat bergegas ke depan dan mengambilnya. Apakah ini sesederhana itu? Qiu Yaoer tercengang. Siapa sangka dia bisa berburu kelinci secepat itu selama tinggal di sini. Dan ada 2 sekaligus, terutama kelinci di belakang. Kenapa bodoh sekali? Cuma soal lari kalau tidak tahu, tapi kenapa lari keluar untuk memeriksa kelinci di depan? Bukankah ini mencari kematian? Chen Ce memeriksa kedua kelinci itu, 1 jantan dan 1 betina. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ce tiba-tiba merogoh lubang tempat kelinci itu keluar. Ah, Tuan, hati-hati. Kenapa Anda hanya mengambilnya dengan tangan Anda? Apakah Anda tidak khawatir dengan ular? Chen Ce berkata tanpa menoleh ke belakang, bagaimana bisa ada ular di sarang kelinci, tapi ada benda lain di dalamnya. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihat kelinci keluar dari sana. Jika Anda melihatnya, berarti tidak ada ular. Jika tidak, kelinci akan dimakan ular atau ditakuti. Oleh karena itu, Chen Ce tidak takut sama sekali saat memungut sarang tersebut. Namun tangannya masuk dan menyentuh beberapa saat, namun tidak menemukan apapun. Yaur, kemarilah, bawa kapakmu dan mari kita buka lubangnya. Qiu Yaur dengan patuh mengambil kapak dan membuka sarang kelinci dengan patuh. Namun dia bingung, mengapa kamu melakukan ini? 2 kelinci besar ini, jantan dan betina, kita buru. Seharusnya ada sarang kelinci kecil di dalamnya. Kita bisa mengambil kembali sarang kelinci kecil ini dan membesarkannya, khawatir kehabisan kelinci untuk dimakan. Ketika Qiu Yaoer mendengar ini, matanya langsung berbinar, dan dia menggali lebih keras lagi di sarang kelinci. Setelah beberapa saat, sarangnya digali 1 atau 2 meter. Chen Ce pun berhasil menggali sarang kelinci di dalamnya. Untungnya, mereka bukan jenis kelinci kecil yang baru lahir. Ini adalah 6 ekor kelinci kecil, masing-masing sudah beratnya 2 atau 2 pon, dan bulu di tubuhnya sudah penuh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah disapih dan dapat diberi makan rumput untuk tumbuh, sehingga mereka masih dapat bertahan hidup. Jika terlalu kecil, itu sudah cukup. Manis sekali. Qiu Yaur sangat menyukainya. Dia memeluk ini dan menyentuh itu. Senyuman di wajahnya secerah yang pernah dilihat Chen Ce. Bagaimanapun, Qiu Yaor masih anak-anak. Meskipun tubuhnya sudah dewasa, pikirannya memang masih muda. Chen Ce tidak menanyakan berapa umurnya, tapi dia memperkirakan usianya tidak lebih dari 17. Dengan kotoran kelinci kecil,
2 kelinci besar, seekor burung pegar, setumpuk jamur Matsutake, dan sarang telur burung pegar. Chen Ce dan keduanya pulang ke rumah dengan membawa muatan penuh. Wow, Saudara Chen, luar biasa. Saya sebenarnya berburu 2 kelinci dan seekor burung pegar. Jika kamu membawanya ke kota, biayanya setidaknya $100. Di Sanglin, para pekerja yang membangun rumah memandang Chen Ce dengan iri. Menjadi seorang pemburu membutuhkan bakat, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang pemburu. Hanya ada 2 orang di seluruh desa yang memiliki kemampuan ini. Satu adalah Chen Ce dan yang lainnya adalah Tong Dalei. Chen Ce tersenyum dan melambaikan burung pegar di tangannya ke arah mereka dan berkata, minumlah sup burung pegar malam ini. Hahaha, mantap. Para pekerja menjadi lebih energi. Qiu Yaoer sudah berlari pulang dengan cepat, dan dia mengirimkan kelinci-kelinci itu ke Luo Sanshan seperti harta karun. Kedua wanita itu meletakkan kelinci itu di tempat tidur dan sangat menyukainya. Suamiku sangat hebat. Dia memang pemburu yang hebat. Aku mengetahuinya ketika aku melihat dokumennya di kantor pemerintah. Luo Sanshan berkata dengan bangga dengan wajah kecilnya terangkat. Aku juga. Jika aku tidak melihat dia berburu naga air di dokumennya, aku tidak akan memilihnya. Qiu Yaoer juga terus mengangguk. Tapi kemudian mereka berdua tiba-tiba berhenti bicara. Karena mereka memikirkan kehidupan yang tidak manusiawi selama tahun ini. Setelah sekian lama, Luo Sanshan tersenyum pahit dan berkata, oke, semuanya sudah berakhir. Suamiku pasti akan baik kepada kita di masa depan. Qiu Yaoer menjadi bahagia lagi. Di luar, Chen Ce menemukan sebatang bambu, membelahnya menjadi potongan-potongan dengan kapak, dan kemudian dengan terampil menganyamnya menjadi bingkai. Ini semua adalah latihan dasar. Chen Ce tahu cara membuat bingkai ketika dia duduk di kelas 4 sekolah dasar. Dia tidak melupakan keterampilan ini ketika dia melakukan perjalanan waktu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chen Ce telah menganyam bingkai bambu yang panjangnya 1,5 meter. Kemudian gunakan jerami yang lembut untuk membuat sarang bagi kelinci-kelinci kecil itu, lalu mereka bisa memeliharanya di dalamnya. Jika tidak, kelinci kecil akan selalu pergi ke tempat tidur untuk buang air besar dan kecil, yang akan mengganggu. Tuan, apakah Anda membuat ini untuk kelinci kecil? Luo Sanshan sudah bisa turun ke tanah. Ketika dia keluar dan melihat bingkai yang dibuat oleh Chen Ce, dia sangat terkejut. Benar, keluarkan kelinci-kelinci kecil itu, dan potong rumput untuk diberi makan. Tunjuk daun-daun muda dan potong. Saat kamu memotongnya kembali, kamu bisa menaruhnya dalam bingkai untuk melihat rumput apa yang mereka suka, untuk dimakan. Lain kali kamu baru tahu cara memotongnya. Oh! Qiu Yaoer berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, dia kembali dengan membawa setengah keranjang rumput yang dipotong. Segera setelah itu, kedua wanita itu berdiri di depan bingkai bambu dan menatap kelinci kecil yang sedang makan rumput. Makan malam tentu saja adalah sup ayam yang dijanjikan Chen Ce, tapi bukan hanya sup ayam, ada juga lapisan lemak putih yang mengambang di atas sup. Di generasi selanjutnya, tidak ada yang mau memakannya, tapi di era ini, daging berlemak melambangkan energi. Yang paling disukai setiap pekerja adalah potongan besar daging berlemak. Chen Ce sendiri membuat masakan kecil, dengan telur liar dan jamur Matsutake goreng, yang sangat lezat. Tentu saja, para pekerja tidak bisa berkata apa-apa. Apakah mereka masih peduli dengan apa yang dimakan bos? Kendaraan jenis apa yang Anda perlukan saat Anda ingin makan daging? Setelah selesai makan, Chen Ce meminta mereka berbaris dan mengumpulkan uang satu persatu. Laki-laki mendapat 2 sen sehari dan perempuan mendapat 1 sen sehari. Semua orang sangat senang memiliki uang di tangan Anda. Chen Xiaobing dan Tong Dalei tertinggal. Chen Ce memberi Chen Xiaobing 3 sen dan Tong Dalei 5 sen. Saudara Ce, ini. Chen Xiaobing sedikit terkejut. Xiaobing, kita adalah sepupu, tapi saudara juga bisa menyelesaikan masalah. Kamu bekerja keras dan memikirkanku dengan sepenuh hati. Aku berencana untuk mempromosikanmu menjadi mandor. Apakah kamu bersedia? Bagaimana mungkin Chen Xiaobing tidak mau membayar mandor 3 sen sehari? Saudara Dalei, apa yang kamu katakan? Bersambung.